Hai Andika, guys di sini. Kalau saya lihat di kolom komentar banyak yang request, "Bang, rekomendasi laptop 4 jutaan tapi yang bisa editing dan juga gaming." Jawabannya belum ada ya, sampai saat ini belum ada. Dan menurut saya laptop 4 sampai 5 jutaan itu bukannya jelek tapi kadang menyusahkan karena spesifikasinya ya kentang. 4 sampai 5 jutaan itu ya prosesor 2 core 2 thread Intel Celeron. Kalau kebutuhannya cuman formalitas saja, hanya untuk meeting online dan juga browsing-browsing sih nggak masalah. Cuman kalau laptopnya udah digunakan untuk cari duit, laptop produktivitas, yang menurut saya kalian harus kompromi lebih, harus mengeluarkan uang lebih untuk dapat device karena tujuannya untuk investasi, untuk jangka panjang dan cari uang. Contohnya seperti Acer Swift 3 Infinity 4 ini. Acer Swift 3 Infinity 4 ini harganya berbanding lurus dengan apa yang kita dapatkan. Dan dia adalah laptop yang memiliki sertifikasi Intel Evo, RAM-nya 16GB dengan SSD Gen 4 termurah saat ini. Kita bahas spesifikasinya dulu ya, karena dia memiliki bits Intel Evo, jadi untuk prosesornya udah pasti pakai Intel dan dia ada 2 SKU dari segi prosesor. Jadi ada Intel Core i5 1135G7 dan satu lagi menggunakan Intel Core i7 1165G7 yang kebetulan menjadi unit yang akan kita bahas hari ini. Jadi dia punya 4 core, 8 thread, bus clock-nya bisa sampai 4,7 GHz, L3 case-nya ada di 12 MB dengan konfigurasi TDP up to 28 watt. Memori RAM-nya pun kapasitasnya udah gede banget, bukan hanya gede tapi kenceng. RAM-nya itu 16 GB dual channel dengan speed 4266 MHz. Tapi sayangnya kalau kalian mau upgrade nggak bisa karena dia onboard jadi sudah tersolder. Tapi menurut saya 16 GB dual channel dengan speed yang bukan 3200 ya, tapi 4266 untuk sebuah laptop bisnis dan produktivitas ini udah lebih dari cukup. Terus untuk SSD-nya, kalau secara kapasitas sih ya nggak terlalu besar ya, karena brand lain ada yang 1 TB. Jadi Acer Swift 3 Infinity 4 ini kapasitasnya 512 GB, tapi dia udah pakai Gen 4. Jadi untuk speednya lebih kenceng daripada Infinity 3, si kakaknya Infinity 4 ini. Dengan speednya ketika saya cek di Crystal Disk Mark versi 8, itu hampir 5000 Mbps. Tapi kalau di channel lain yang pakai Crystal Disk Mark versi 6, itu bisa sampai 6000 Mbps. Jadi selain memori RAM yang kenceng, SSD-nya juga kenceng. Tapi sayangnya nggak seperti Acer di line up gaming kayak Helios, Predator, dan juga Acer Nitro yang bisa triple storage. Di Acer Swift Infinity 4 slot M.2-nya hanya ada satu aja. Jadi kalau pengen nambah kapasitas kita harus ganti SSD utamanya dulu. Yang menurut saya bakalan sayang banget kalau diganti karena dia udah kenceng ya, udah Gen 4, dan kalau kita beli 1 TB itu lumayan mahal harganya. Terus untuk graphic card-nya dia pakai Intel Iris Xe Graphics bawaannya Intel Core i7 1165G7 dan merupakan salah satu syarat dari laptop bersertifikat Intel Evo. Dan Intel Iris Xe Graphics adalah graphic card yang paling kenceng saat ini. Kalau kita lihat dari spesifikasinya kayaknya udah rata kanan banget, udah ngebut banget untuk kelas laptop tipis. Tapi gimana performa realnya? Sebelum itu kita bahas untuk coolingnya dulu. Karena walaupun spesifikasinya tinggi, tapi kalau coolingnya nggak bagus ya percuma. Dan karena dia pakai prosesor yang hemat daya tanpa adanya discrete graphic card, jadi sistem coolingnya Acer ini pakai single fan dan single heat pipe aja. Tapi apakah cukup? Langsung aja kita tes untuk performanya. Pertama, seperti biasa kita tes di Cinebench R15 dengan mode performance tapi kondisi laptopnya tidak dicas. Dan hasilnya untuk performa single core-nya dia dapat skor sekitar 213 poin. Kalau untuk multi core-nya, running pertamanya itu 827, running terendahnya ada di running ke-10 dengan skor 769. Cuman kalau kita lihat dari running pertama sampai running ke-9, skornya lumayan stabil. Terus kalau untuk suhu temperaturnya dengan kondisi laptop tidak dicas ini ya lumayan dingin. Dengan suhu maksimumnya ada di 81 derajat Celcius, tapi kayak cuman sekali aja nyentuhnya dan itu pun akhir-akhir. Di Time Spy stress test walaupun cuma single cooling dan single heat pipe tapi dia lolos dengan 97,5%. Terus lanjut ke driver Time Spy, Acer Swift Infinity 4 dapat skor 1703 dan untuk Firestrike-nya dapat skor 4708. Lanjut ke tes editing di Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor ke Full HD dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 1 detik. Di rendering 3D pakai Blender dengan template BMW dia mampu merender dengan durasi waktu yang cukup cepat untuk sebuah laptop tipis yaitu 8 menit 22 detik. Dan untuk suhu temperaturnya juga kayak Cinebench tadi, jadi cuman full load pertamanya aja itu menyentuh 89 derajat Celcius tapi sisanya stabil di kisaran 46 derajat Celcius. Terus kalau untuk GPU rendernya hampir mirip-mirip dengan CPU rendernya tadi dengan durasi waktunya itu 9 menit 53 detik. Lanjut ke tes gaming, walaupun sebenarnya Acer Swift ini bukan laptop gaming tapi nggak apa-apa kita tes aja. Pertama kita coba di Valorant dengan resolusi Full HD dan grafiknya ada di high. Dan untuk average FPS-nya Valorant
dia bisa tembus di atas 100 fps dengan suhu yang juga relatif dingin di bawah 70 derajat Celcius. Lanjut ke Dota dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di fastest dan hasilnya sama seperti Valorant tadi, dia bisa tembus di atas 100 fps dengan suhu yang seperti kalian lihat di Afterburner di pojok kanannya di bawah 70 derajat Celcius juga. Lanjut ke game Genshin Impact dan ini saya coba grafiknya ada di medium jadi bukan di low, ada di tengah-tengah. Dan untuk average FPS-nya juga masih playable di atas 30 walaupun memang nggak pernah nyentuh 60 fps. Cuman kalau misalkan kalian tarik lagi ke low harusnya sih bisa 60 fps karena ini grafiknya ada di medium. Terus untuk suhu CPU-nya seperti yang kalian lihat dia juga nggak pernah tembus di atas 90 derajat Celcius. Jadi untuk elevated desainnya ini walaupun harus mengorbankan 180 degree-nya tapi suhunya bisa dingin. Dan kalau kalian ngikutin channel DKID, beberapa bulan yang lalu kita udah pernah nge-review Acer Swift 3 yang Infinity 3. Jadi kakaknya yang Infinity 4 ini. Yang sebenarnya sama-sama sudah mendapatkan sertifikasi Intel Evo seperti yang sudah saya bahas di reviewnya. Intel Evo merupakan sebuah sertifikasi atau standar yang diwajibkan oleh Intel kepada vendor pembuat laptop agar laptop yang dibuat benar-benar bisa mempermudah penggunanya. Jadi laptopnya itu harus punya standar tipis yang sudah ditentukan, secara konektivitas harus baru dan kenceng, dan spek dari laptopnya juga harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh Intel Evo. Tapi walaupun sama-sama memiliki sertifikasi Intel Evo, tentu Infinity 4 ini ada perubahan kalau kita bandingkan dengan kakaknya si Infinity 3. Kita mulai dulu dari desain dan build quality-nya. Kalau kita lihat dari desain dan build quality, sekilas terlihat mirip desain dan warna silver yang sama seperti dengan Infinity 3 yang saya review beberapa bulan yang lalu. Bedanya di Acer Swift 3 Infinity 4 ini hadir dengan 4 SKU varian warna. Jadi ada Berry Red, Steam Blue, Silver, dan Ocean Blue. Dan khusus untuk yang varian Ocean Blue, logo Acer posisinya berbeda. Dia agak ke atas. Kalau untuk build quality-nya masih sama, ketika dipegang pun feel Acer Swift-nya juga masih kerasa banget. Dan dia menggunakan bahan material perpaduan antara aluminium dan juga magnesium alloy. Dan bobotnya ini juga termasuk ringan untuk kelasnya. Jadi enak untuk dibawa mobile, enak untuk dibawa kemana-mana. Dan cocok untuk orang-orang yang mobilitasnya tinggi. Dan kalau kita lihat laptop ini tuh kayak, apa sih bedanya Infinity 3 dan juga Infinity 4? Kayak bener-bener sama gitu. Cuman kalau kita perhatikan baik-baik dan saat layar laptop ini dibuka baru kelihatan bedanya, yaitu pada hinge atau engselnya. Engselnya ini didesain elevated atau agak terangkat atau bahasa kerennya itu ergonomik. Jadi saat layarnya dibuka, bagian bawah atau bagian keyboardnya akan terangkat naik sedikit. Jadi typing angle-nya akan naik sedikit dan feel mengetiknya pun jadi lebih enak dibandingkan ngetik di angle yang datar. Dan fitur inilah yang nggak dimiliki di Infinity 3. Cuman dengan hinge atau engsel barunya ini, exhaust-nya juga ikut berubah. Exhaust-nya jadi ada di sela-sela keyboard, jadi panasnya akan terbuang ke layar. Yang area layar ini otomatis akan kerasa hangat karena panas akan mantul dari layar, nggak langsung dibuang ke belakang. Terus di Infinity 4 ini ciri khas Acer Swift hilang ya, karena Acer Swift itu adalah brand pertama yang menggunakan fitur 180 degree. Jadi engselnya itu bisa dibuka sampai 180 derajat. Kalau ini nggak bisa karena ada elevated atau ergonomic desainnya ini. Tapi kalau ini masalah preferensi sih ya. Kalau saya pribadi karena saya sering meeting dengan tim DKID, jadi saya lebih suka hinge yang 180 degree. Cuman kalau kalian adalah orang yang jarang presentasi atau bahkan nggak pernah presentasi dengan fitur elevatednya ini, seperti yang kalian lihat tadi di tes performa coolingnya, airflow-nya ini jadi lebih optimal, jadi performanya jadi bisa lebih stabil. Terus di Infinity 3 engselnya itu nggak bisa dibuka dengan satu tangan, tapi Acer Swift 3 Infinity 4 ini bisa dengan mudah dibuka dengan satu tangan. Terus di bagian bawah kanan keyboard dia punya fingerprint, sama dengan Infinity 3 juga karena memang fingerprint adalah salah satu syarat dari Intel Evo. Untuk keyboard dia sudah dilengkapi dengan backlit yang sayangnya hanya ada satu tingkat kecerahan, jadi cuma bisa nyala atau mati, dan brightness-nya menurut saya juga kurang
agak terang. Tapi kalau untuk feel ngetik keyboardnya enak karena keyboardnya udah dibuat tactile, jadi nyaman kalau digunakan untuk ngetik. Untuk touchpad secara feel tactile-nya juga udah nyaman, surface-nya pun juga nggak terlalu licin, nggak terlalu keset. Cuman sayangnya untuk touchpad-nya ini menurut saya dimensinya kurang terlalu besar. Sekarang lanjut ke bagian layar. Intel Evo itu juga mengatur layarnya harus gimana. Jadi kalau kalian tanya apakah layarnya bagus, ya udah bagus. Jadi permukaan layarnya ini udah anti glare, lalu panel dari layar laptop ini juga sudah menggunakan panel IPS ciri khas Acer yang IPS-nya itu bukan IPS level, tapi real IPS yang resolusinya itu Full HD dengan refresh rate 60 Hz dengan 100% sRGB. Jadi kalau kalian kerjaannya di bidang desain, bisnisnya di bidang grafik, dengan 100% sRGB-nya ini udah cukup. Tapi sayangnya brightness-nya masih ada di 300 nits, ya standar. Di atas layarnya juga terdapat kamera yang memiliki resolusi XD 720p 30 fps, dan ini adalah kualitas webcam dari Acer Swift 3 Infinity 4 yang menurut saya standar sih ya, karena memang 720p 30 fps ya standar aja. Jadi kalau kalian lihat masih ada noise di situ. Cuman kalau untuk mic-nya sekarang saya nggak bisa dengar. Kalian bisa tulis di kolom komentar kayak gimana, karena di dekat webcamnya itu ada dual mic. Jadi seharusnya sih suaranya oke. Tapi sekali lagi karena saya nggak bisa dengar, kalian bisa tulis di kolom komentar. Lanjut untuk audio. Jadi untuk audionya dia menggunakan DTS Audio yang bisa kalian setting dengan software yang sudah menjadi software bawaan laptop ini. Yang kalau untuk suaranya sih sayangnya menurut saya standar aja ya. Jadi bassnya kurang kerasa, treble kurang kerasa, kayak ya asalkan ada speakernya aja gitu. Kira-kira seperti ini suaranya. Tapi kalau untuk baterai, wah baterainya ini awet banget karena juga menjadi salah satu dari syarat Intel Evo. Jadi baterainya ini memiliki kapasitas sekitar 55 Wh dan Acer mengklaim kalau daya tahan baterainya bisa sampai 14 jam. Dan ketika kita coba dengan brightness 50%, volume 20%, Wi-Fi off, dan kita playback video 1080p, dia bisa bertahan sekitar 12 jam 30 menit. Dan kalau kita Wi-Fi on browsing, itu bisa tahan sekitar 11 jam. Jadi syarat Intel Evo itu cuma 9 jam. Jadi udah lebih lah dari syarat Intel Evo dan udah awet banget. Dan kalau untuk ngecasnya dengan adapter 65 wattnya ini, dia 30 menit baterainya itu bisa terisi hingga 40%. Tapi kalau sampai penuh dia butuh sekitar 1 jam 43 menit. Wah, ini sih bisa dibilang udah cepet banget. Ngomongin soal cepet, konektivitasnya ini juga udah cepet ya. Karena sekali lagi semuanya itu udah diatur sama Intel Evo. Jadi konektivitasnya pun juga udah diatur. Dan laptop ini secara konektivitas Wi-Fi-nya sudah pakai Intel Wi-Fi AX201, jadi Wi-Fi 6. Bluetooth-nya pun juga udah pakai Bluetooth versi 5.2, dan kalau untuk konektivitas portnya di sebelah kiri terdapat DC-in atau input power untuk charging. Di sebelahnya ada USB-C dan juga Intel Thunderbolt 4 yang kalau misalkan kalian koneksikan dengan monitor bisa 3 monitor dengan resolusi 4K, atau mungkin kalian koneksikan dengan eGPU juga. Intinya Intel Thunderbolt 4 itu speednya lebih kencang. Di sebelahnya ada port HDMI dan USB 3.2 Gen 1. Di sebelah kanan ada audio jack 3,5 mm, terus ada satu port 3.2 Gen 1 lagi, dan yang terakhir ada Kensington lock. Cuman ya mungkin karena memang dia terlalu tipis ya, jadi port yang absen itu lumayan banyak. Slot SD cardnya nggak ada, RJ45 atau input LAN nggak ada, dan port type A nya cuman 2 biji aja. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Swift 3 Infinity 4. Wah, namanya emang panjang banget ya, bikin repot aja Acer ini. Dan kalau untuk harganya, sekarang itu harganya turun. Jadi kalau harga SRP-nya dulu itu sekitar 15 juta, dan sekarang saya cek di marketplace untuk yang Core i7 ini ya harganya sekitar 13 jutaan. Dan kalau untuk yang Core i5 harganya itu sekitar 11 jutaan. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi. Dan tadi dan juga di judul saya bilang kalau ini adalah laptop Intel Evo Core i7 RAM 16GB SSD Gen 4 termurah. Tadi sebentar ya, biasanya kalau saya bilang termurah itu bakalan banyak yang panas. 13 juta kok murah? Enggak gitu ya konsepnya ya. Termurah itu bukan berarti murah. Termurah kalau saya bandingkan dengan spesifikasi dan kelas harganya. Jadi kalian cek aja Intel Core i7 1165G7 RAM 16GB yang bukan 3200 ya, tapi 4266 MHz, SSD-nya Gen 4 yang speednya hampir 5000 Mbps tadi. Kalian cek harganya. Acer ini adalah yang termurah sampai video ini saya buat. Ketika video ini saya buat. Jadi yang saya maksud itu termurah di kelasnya dengan spesifikasi yang sama juga. Sekali lagi termurah itu bukan berarti murah. Dan harga ini sudah include dengan Windows 10 pre-install, Office 2019, dan juga garansi Acer yang panjang banget.
banget. Kayak kalau misalkan kalian nyicil motor itu lunas, garansinya itu 3 tahun. Tapi walaupun dia termurah, bukan berarti dia yang terbaik juga di kelasnya. Karena ada beberapa part yang menurut saya bisa diperbaiki oleh Acer ke depannya. Ya walaupun laptop ini kalau dipegang secara build quality sih ya udah solid karena dia pakai magnesium alloy dan aluminium. Cuman kalau ada sertifikasi standar militer, konsumen itu kayak lebih percaya gitu. Terus yang saya sayangkan ciri khas Acer Swift dengan engsel 180 degree-nya hilang. Cuman karena jadinya dia lebih dingin dan stabil performanya, jadi ya nggak apa-apa sih ya. Ini adalah kompromi yang positif. Dan kalau exhaust-nya dibuang ke belakang, menurut saya akan lebih nyaman lagi dipakainya. Karena nggak ada udara panas yang terbang-terbang ke layar yang mungkin bisa kena tangan kita ketika kita ngetik. Kalau dibuang ke belakang kan ya udah ya, yang kena orang belakang. Tapi intinya dengan harga 13 jutaan, terus dia pakai Intel Core i7 1165 G7, RAM-nya 16 GB, nggak 3200 ya, tapi 4266 MHz, SSD-nya 512, bukan Gen 3 tapi Gen 4. Ini adalah langkah yang berani dari Acer. Karena brand lain itu masih ada jebakan-jebakan untuk orang awam, yang taunya itu ya pokoknya kan RAM-nya sama-sama 16 tapi speed-nya beda. Ya SSD-nya kan sama-sama 512 tapi Gen 3, ini Gen 4. Speed-nya seperti yang kalian lihat tadi hampir 2 kali lipat bedanya. Dan di Acer Swift 3 Infinity 4 ini menurut saya Acer nggak kasih jebakan, dia langsung kayak kasih spesifikasi yang rata kanan di kelasnya di harga yang masih terjangkau. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sabri and see you on the next video. Bye bye.